Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Shalom dan nama budaya. Ketemu lagi bersama Kak Adi di channel YouTube KPA Kota Denpasar. Dan di sesi kali ini, setelah IVS dong tentunya yang tadi, kita akan memberikan materi terkait Case Pro. Nah, Case Pro ini apa? Terkait tentang apa? Dan bagaimana penjelasannya? Nanti tentu saja ya, bukan Kak Adi yang jelasin karena Kak Adi sudah undang nih seorang ekspertis yang sudah sering berkecimpung dalam kegiatan edukasi di bidang remaja. Ada di seberangnya Kak Adi dong tentunya. Dan beliau adalah siapa? Ayo, silakan diperkenalkan dirinya. Kak Adi sudah kenal dong ya. Oke, makasih banyak Kak Adi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Halo Iya. teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan lewat layar gitu ya, mungkin ya atau lewat device-nya masing-masing. Selamat dulu nih, saya ucapkan gitu untuk teman-teman karena sudah memasuki masa MPLS gitu. Jadi awal-awal sekolah gitu ya, pasti lagi semangat-semangatnya gitu ya buat belajar ke sekolah gitu. Nah, sebelumnya teman-teman kenalin saya Komangari dari Kisara PKBI Bali gitu ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar sebelumnya atau mungkin ada yang baru pertama kali juga mendengarkan apa sih itu Kisara gitu. Jadi Kisara sendiri kita sayang remaja gitu ya adalah program remaja di bawah naungannya PKBI daerah Bali gitu. Jadi PKBI-nya itu LSM teman-teman, kepanjangannya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia gitu. Jadi kami fokus pada pemenuhan gitu ya, isu pemenuhan hak kesehatan seksual dan juga reproduksi gitu. Jadi kami banyak berkecimpung dengan teman-teman remaja khususnya dalam hal membahas ini salah satunya kesehatan seksual dan juga reproduksi. Thank you Kak Adi. Oke, thank you Bang untuk perkenalan dirinya. Untuk mempersingkat waktu ya, Gen Z sekarang kan nggak suka yang lama-lama nih, suka yang satset, nggak suka lala-lili, apalagi ya. Langsung saja, waktu dan jaringan dan tempat, Kak Adi. Silakan untuk Komangari untuk memberikan materi. Silakan. Makasih banyak Kak Adi. Saya izin share screen dulu ya teman-teman. Semoga aman di sini untuk sinyalnya. Oke, sebentar. Oke. Nanti teman-teman boleh juga kalau misalkan ini akan ditayangkan di YouTube gitu ya. Barangkali Ya, kalau YouTube nanti ada KPA-nya. diskusi-diskusi menarik misalnya. Nah itu boleh juga nanti disampaikan di kolom chat barangkali gitu ya, Ya, untuk nanti juga bisa diteruskan. Apakah sudah terlihat Kak Adi? tinggal di full screen mode aja. Oke, sudah aman. Sudah aman. Oke, teman-teman kita akan belajar em, terkait dengan kesehatan seksual dan juga reproduksi gitu, atau biasanya disingkatnya case pro gitu ya. Nah, ini sebelum kita belajar lebih banyak terkait dengan case pro, kita akan belajar dulu nih tentang siapa sih itu remaja gitu. Nah, teman-teman sudah bisa menebak-nebak di dalam hatinya masing-masing gitu ya. Kalau ada temennya mungkin di sebelahnya juga boleh didiskusikan gitu ya. Remaja itu siapa sih? Apakah teman-teman juga termasuk remaja atau bukan? Nah, ini jawabannya ya, teman-teman. Ada banyak sekali definisi terkait dengan remaja itu siapa gitu. Jadi kalau salah satu acuan yang kami gunakan gitu ya di BKKBN, usia remaja itu adalah 10 sampai 24 tahun gitu. Jadi itu ya catatannya ada banyak sekali definisi soal remaja, tapi yang biasanya kami gunakan adalah individu yang dalam rentang usia 10 sampai 24 tahun gitu. Kalau teman-teman yang menonton saat ini usianya mungkin masih di SMP dan juga SMA gitu ya, jadi masuk dalam kategori remaja gitu. Nah, seperti yang kita ketahui juga teman-teman bahwa remaja ini adalah masa peralihan gitu dari anak-anak menuju fase dewasa gitu. Jadi akan ada banyak sekali perubahan-perubahan yang nanti akan kita lihat gitu ya. Kemudian dalam konteks organ reproduksinya, nah ini juga mengalami pematangan gitu.
Kemudian kalau kita lihat tadi di sini ada em, sejumlah perbedaan gitu ya yang nanti akan kita pelajari terkait dengan apa sih yang membedakan perubahan secara fisik, kemudian psikis dan juga sosial pada remaja, baik itu remaja perempuan maupun remaja laki-laki gitu. Tapi sebelum itu teman-teman di sini ada beberapa pernyataan gitu ya. Nanti teman-teman boleh banget untuk dijawab di dalam hati, didiskusikan dengan teman sebelahnya gitu ya, sambilan mendengarkan tayangan video ini gitu. Nah, yang pertama adalah kesehatan reproduksi hanya penting untuk perempuan. Ini setuju atau tidak setuju? Oke. Banyak sekali yang mengira kalau kesehatan reproduksi ini adalah tata cara berhubungan seksual gitu ya. Jadi banyak yang masih menganggap, oh tabu nih tidak usah diberikan kepada teman-teman remaja gitu. Nah, padahal kesehatan reproduksi ini tidak sesempit itu loh teman-teman gitu. Dan kalau kita ngomongin kesehatan reproduksi ini juga sebenarnya tidak hanya penting untuk perempuan gitu ya, tapi siapapun itu berhak mengetahui kesehatan reproduksi gitu. Jadi tidak melulu hanya perempuan saja, tapi siapa saja gitu ya. Sangat penting dan sangat perlu untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kesehatan reproduksi ini gitu. Kemudian kita menuju ke pernyataan yang kedua. Nah, ini sering sekali ya muncul sebagai selentingan-selentingan gitu di masyarakat bahwa berhubungan seks dengan pacar itu merupakan bukti cinta gitu. Atau mungkin case-case yang banyak ditemui juga misalnya video porno balas dendam gitu ya. Jadi ketika ada orang pacaran, kemudian dalam proses mereka pacaran ada yang ngirim pap gitu ya, konten-konten sensitif. Kemudian ketika salah satu pihak ingin melakukannya lagi, ada ancaman gitu. Misalkan kalau kamu tidak mau melakukan hubungan seks, itu artinya kamu tidak sayang denganku, kamu tidak cinta denganku gitu. Nah, padahal hal itu adalah mitos teman-teman ya. Jadi tidak ada kaitannya gitu bahwa kalau misalnya nih teman-teman saat ini pacaran gitu ya, bahwa berhubungan seks itu adalah bukti cinta gitu. Karena kalau kami meyakini bahwa kalau teman-teman misalkan dalam relasi pacaran gitu ya, tidak melulu kok harus berhubungan seks gitu. Tidak melulu harus melakukan hal-hal yang sebenarnya teman-teman tidak inginkan gitu. Jadi kalau misalkan itu paksaan, itu artinya tidak cinta gitu. Nah, itu penting sekali untuk kita ketahui di awal gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga sering sekali ditemukan di masyarakat ya, teman-teman ya. Ada yang masih tabu gitu ngomongin soal menstruasi. Ini teman-teman boleh dijawab ya di dalam hati. Kalau ada yang mau jawab di chat, kolom chat di YouTube juga boleh banget gitu. Jadi membicarakan menstruasi itu tidak tabu dan sebaiknya tidak diumbar gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman kami, begitu ya, dalam diskusi dengan teman-teman remaja, banyak sekali remaja yang merasa takut, merasa malu ketika mengalami menstruasi gitu. Ada anggapan bahwa menstruasi itu kotor, kemudian menstruasi itu sebaiknya tidak diumbar gitu ya. Nah, ini juga adalah salah satu anggapan yang keliru gitu. Nah, penting sebagai catatan bahwa menstruasi adalah proses alami dalam tubuh kita gitu ya, khususnya bagi perempuan. Jadi tidak apa-apa sekali kalau misalkan teman-teman mengalami proses ini gitu, karena proses ini adalah proses yang alami, jadi tidak usah malu, tidak usah takut gitu ya, menganggap bahwa menstruasi itu tabu gitu. Itu ya teman-teman ya, sebagai bahan refleksi kita bersama gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada juga mitos-mitos. Nah, kita akan lebih banyak belajar terkait dengan mitosnya di awal supaya nanti kita bisa lebih banyak mengetahui yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Nah, ini selaput darah yang robek itu artinya sudah pernah melakukan hubungan seksual atau tidak perawan lagi. Ada yang setuju nggak dengan statement ini? Oke.
Nah, teman-teman, ini juga adalah mitos. Kenapa? Karena selaput darah itu bukan, dalam tanda kutip, bukan segel gitu ya untuk melebeli perempuan terutama bahwa oh dia masih suci, oh dia tidak suci, oh dia perawan dan lain sebagainya gitu. Karena seperti yang kita ketahui, selaput darah ini juga sangat elastis dan berbeda gitu ya di masing-masing individu gitu. Jadi ada mungkin yang melakukan olahraga, kemudian selaput darahnya robek dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sangat sangat bergantung pada individu masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa melebeli bahwa oh ketika selaput darahnya robek artinya dia sudah tidak perawan, sudah pernah melakukan hubungan seksual gitu. Nah, itu adalah anggapan yang keliru ya. Jadi harapannya teman-teman juga lebih aware gitu dengan mitos-mitos tersebut yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, ini lagi ya teman-teman nyambung dengan apa yang saya sampaikan di awal gitu. Jadi di statement ini ada yang bilang remaja yang belajar tentang case pro itu artinya sudah melakukan hubungan seksual gitu. Padahal kalau kita melihat tentu ini mitos teman-teman ya karena belajar case pro itu sangat em, apa sebagai tameng gitu ya sebagai pencegahan di awal supaya kita bisa lebih bertanggung jawab khususnya dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi tidak make sense kalau dibilang remaja yang belajar tentang case pro itu artinya sudah pernah melakukan hubungan seksual gitu. Nah, ini infeksi menular seksual atau biasa disingkat IMS itu hanya terjadi pada orang yang tidak menjaga kebersihan. Ini juga mitos teman-teman karena nanti di belakang kita akan belajar lebih banyak ya. Jadi IMS itu ada banyak sekali penyebabnya gitu ya. Meskipun salah satunya termasuk juga tidak menjaga kebersihan gitu. Mungkin kalau apa bisa aku bilang di sini anggapannya tidak sesempit itu gitu ya. Jadi karena ada banyak sekali faktornya, kita juga tidak bisa melebeli ya bahwa orang yang kena IMS misalkan oh artinya dia tidak menjaga kebersihan gitu. Nah, kita akan kembali ke topik utama kita. Apa itu kesehatan reproduksi gitu? Mungkin di awal teman-teman tadi agak kaget ya dengan statement-statement yang cukup menohok gitu langsung soal kesehatan reproduksi gitu. Mungkin saya lupa menyampaikan di awal bahwa ruang ini adalah ruang aman dan nyaman gitu ya. Salah satu rules yang harus kita terapkan ketika kita belajar soal case pro adalah kita tidak boleh tabu gitu ya, tidak boleh merasa em, apa namanya merasa bahwa oh hal ini tidak boleh deh aku pelajari gitu. Jadi kita harus terbuka, kemudian juga mengingat bahwa organ reproduksi kita adalah hal yang sudah kita bawa gitu ya sejak kita lahir gitu. Jadi sama juga ketika kita nyebutin jantung, ketika kita nyebutin organ yang lainnya gitu ya. Ketika kita ngomongin soal alat reproduksi kita juga harapannya kita tidak tabu lagi gitu. Kita membawa penis, kita membawa vagina gitu ya untuk teman-teman yang perempuan itu sejak kita lahir gitu ya. Jadi tidak usah lagi untuk tabu gitu ketika teman-teman membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi gitu. Nah, ini teman-teman secara definisi gitu ya, bahwa kesehatan reproduksi ini adalah keadaan sehat. Kalau yang dimention di sini tidak hanya sehat fisik gitu ya, tapi juga mental dan juga sosial. Jadi ketiga komponen ini sangat penting gitu ya, ketika kita ngomongin soal kesehatan seksual dan juga reproduksi gitu. Jadi ada komponen sehat yang holistik, baik itu dalam konteks fisik, kemudian kesehatan secara mental dan juga sosial gitu. Nah, ini kalau kita melihat definisi dari WHO gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang kesehatan reproduksi ini bukan hanya bebas dari penyakit saja loh, tetapi juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, inilah kenapa saya bilang di awal, ketika kita ngomongin gastro itu isunya sangat kompleks dan sangat dekat sebetulnya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu.
Nah, ini teman-teman kalau kita ngomongin tadi remaja, individu yang dikelompokkan berusia 10 sampai 24 tahun tadi gitu ya. Biasanya mengalami pubertas atau perubahan-perubahan yang mencakup perubahan fisik, kemudian psikis dan juga sosial gitu. Nah, ini aku yakin teman-teman sudah tahu lebih banyak gitu ya. Perubahan psikisnya dalam usia remaja biasanya lebih ekspresif, kemudian rasa ingin tahunya juga sangat besar ya biasanya. Kemudian juga kadang mudah terpengaruh karena tadi rasa ingin tahunya besar, ingin coba-coba, kemudian ingin mendapatkan pengalaman baru. Nah, itu sangat identik ketika fase remaja gitu. Kemudian juga perubahan fisik. Nah, pada remaja perempuan ada payudara yang membesar gitu ya, kemudian pinggulnya melebar, ada menstruasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau pada laki-laki dadanya membidang, kemudian suaranya semakin berat, kemudian tumbuh juga rambut-rambut halus, mimpi basah dan lain sebagainya gitu. Jadi ada banyak sekali perubahan fisik yang dialami gitu ya pada fase remaja. Nah, terakhir itu ada perubahan sosial, teman-teman. Nah, biasanya dalam konteks perubahan sosial untuk berdinamika dengan teman-teman sebayanya gitu. Kemudian satu lagi adalah tertarik dengan orang lain gitu. Jadi mulai memperhatikan penampilan mungkin ya untuk bisa berdinamika dengan orang lain dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang khas yang dialami oleh teman-teman remaja dalam konteks tadi perubahan psikis, fisik dan juga sosial. Banyak banget ya ternyata yang berubah dalam tubuh kita saat kita menjalani fase remaja. Nah, kemudian ini organ reproduksinya yang nampak di luaran. Kalau untuk laki-laki itu ada penisnya. Di sini bisa dilihat ya, di nomor satu ada penis, kemudian ada juga testis yang kelihatan juga di luarannya gitu. Kemudian ada juga organ-organ yang di dalam yang tidak tampak gitu ya dengan kasat mata. Kemudian yang kedua pada tubuh perempuan, nah ini juga sangat kompleks teman-teman ya. Kalau kita lihat di dalamnya ada ovarium, kemudian ada tuba Fallopi dan lain sebagainya gitu. Mungkin yang kita lihat di luarannya hanya vaginanya gitu ya, tapi ternyata di dalamnya itu ada bagian-bagian yang sangat kompleks sekali gitu. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman semuanya. Nah, ini ada beberapa hak kesehatan seksual dan juga reproduksi gitu. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan terkait dengan kesehatan reproduksi gitu. Nah, salah satu em, apa yang adik-adik dapatkan hari ini gitu ya dengan mendapatkan informasi ini juga adalah bagian dari adik-adik mendapatkan haknya gitu. Jadi kita punya hak loh untuk mendapatkan informasi dan juga pendidikan terkait dengan kesehatan seksual dan juga reproduksi gitu. Kemudian kita juga mendapatkan hak pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi gitu. Kita juga punya hak untuk bisa memiliki kebebasan dalam hal berpikir tentang kesehatan dan juga reproduksi gitu. Kita juga punya hak yang lain adik-adik seperti hak untuk menentukan jumlah anak dan juga jarak kelahiran gitu ya untuk menentukan apakah akan menikah dan tidak menikah. Nah, itu juga adalah bagian-bagian dari hak kesehatan seksual dan juga reproduksi ya. Jadi selebihnya nanti bisa dibaca di bagian-bagian ini gitu. Jadi ada banyak sekali hak-hak yang kita miliki gitu. Nah, termasuk juga hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya gitu. Jadi kita tidak boleh menyebarkan misalnya konten-konten sensitif seseorang itu tanpa konsen atau persetujuan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ada yang namanya hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini juga penting sekali kita ketahui gitu.
bahwa setelah tadi melihat dan juga menyadari bahwa dalam fase remaja, tubuh kita memiliki banyak sekali perubahan. Entah itu dalam konteks sosial tadi ya, entah itu dalam konteks fisik, psikis. Nah, eh, berkenaan dengan itu, ternyata remaja itu juga rentan loh mengalami perilaku seksual yang beresiko gitu. Nah, perilaku seksual yang beresiko ini sangat berdampak gitu. Salah satu dampaknya misalnya ada kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Kemudian ada juga IMS tadi ya, infeksi menular seksual, bahkan juga kekerasan gitu. Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ada infeksi menular seksual gitu. Tadi ada anggapan bahwa orang yang kena IMS itu artinya tidak bersih gitu ya. Nah, kenapa kemudian hal itu tidak bisa sepenuhnya dibenarkan? Karena ada banyak sekali cara-cara penularan IMS gitu. Yang pertama itu ada virus gitu. Nah, virus ini beragam sekali ya. Kalau misalkan teman-teman pernah mendengarkan ada herpes, kemudian ada hepatitis, kemudian HIV dan AIDS. Nah, itu yang sebelumnya juga sepertinya sudah teman-teman pelajari gitu ya. Nah, itu disebabkan oleh virus gitu. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh bakteri. Nah, misalnya ada sifilis, kemudian ada chlamydia, gonore dan lain sebagainya gitu. Ada juga IMS yang disebabkan oleh jamur gitu. Nah, ini salah satunya ada candidiasis gitu ya yang biasanya juga sering um, dialami gitu oleh masyarakat gitu. Nah, ini ada banyak sekali penyebabnya termasuk juga parasit. Kalau parasit ini contohnya ada kutu kelamin atau kutu pubis gitu. Dengan banyaknya penyebab tadi, tentu kita tidak bisa mengeneralisir ya teman-teman bahwa kalau misalkan kena IMS itu artinya tidak bersih gitu. Karena ada juga penularan-penularan misalnya kalau di sini kita lihat ada dari virus, ada dari bakteri, ada dari jamur, ada dari parasit gitu. Nah, poinnya adalah kita tidak bisa mendiagnosis sendiri gitu ya. Kalau misalkan teman-teman merasa, oh aku ada nih gejala-gejala IMS kok kayaknya aku herpes ya. Nah ini ya teman-teman semua kayaknya ini tidak boleh dilakukan gitu. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, untuk memastikan ya harus mengunjungi layanan kesehatan gitu. Tapi poin juga yang mau saya tekankan adalah ketika teman-teman mengunjungi layanan kesehatan, nah ini juga biasanya kan rentan di stigma gitu ya. Kalau misalkan ke layanan kesehatan, oh artinya dia sudah terkena IMS gitu. Apa atau misalnya oh kalau dia kena IMS ada stigma lagi misalkan oh dia sudah pernah berhubungan seksual dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal ini lagi-lagi tidak bisa kita tentukan sendiri dan sangat tidak apa-apa juga kalau misalkan teman-teman mengakses layanan kesehatan ini tidak dalam konteks kuratifnya gitu ya, tapi juga bisa untuk langkah preventif gitu, misalkan untuk konseling lebih lanjut dan lain sebagainya gitu. Jadi harapannya kalau misalkan teman-teman mau mengakses layanan kesehatan itu tidak ada lagi ketakutan gitu ya, tidak ada lagi stigma, terlebih stigma yang dimunculkan dari diri sendiri gitu ya. Aduh nanti kalau aku ke layanan kesehatan bakalan diomongin nggak ya yang kayak gitu ya, harapannya tidak ada gitu karena itu adalah bagian dari haknya teman-teman juga dan em, teman-teman berhak tahu bisa mengakses gitu ya layanan kesehatan di layanan-layanan kesehatan terdekat termasuk juga puskesmas yang saat ini sudah mulai gitu ya ramah remaja gitu. Jadi prinsipnya pasti stigma itu ditiadakan oleh teman-teman tenaga kesehatan gitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Nah, di sini ada prinsip A, B, C, D, E gitu. Nah, ini kayaknya juga sudah tidak asing ya di telinganya teman-teman gitu kalau mendengarkan prinsip A, B, C, D, E. Nah, yang pertama itu ada abstinen atau tidak melakukan hubungan seksual.
Nah, ini adalah salah satu langkah yang paling efektif gitu ya, apalagi ketika kita berada di usia remaja gitu. Khususnya untuk mencegah IMS dan juga KTD gitu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya be faithful. Be faithful ini artinya setia pada satu pasangan. Jadi penting juga untuk mengetahui status kesehatan seksual masing-masing supaya dapat menurunkan risiko penularan IMS gitu. Nah, jadi ini penting sekali untuk diketahui apabila khususnya sudah aktif secara seksual gitu. Kemudian yang ketiga itu ada kondom. Nah, kondom ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu jenis kontrasepsi juga yang bisa digunakan gitu ya untuk meminimalisir atau mengurangi risiko penularan berbagai IMS termasuk juga HIV gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada down inject atau NUTS-nya di sini juga bisa kita bilang diagnosis and treatment gitu ya. Kalau down inject-nya ini berhubungan dengan tidak menggunakan jarum suntik sembarangan karena tadi kalau kita lihat IMS, salah satunya HIV misalnya, itu penularannya juga bisa melalui darah gitu ya. Jadi poin yang terpenting adalah kita mendiagnosis dan juga treatment. Kalau misalnya merasa mengalami gejala atau ingin pencegahan lebih awal supaya tepat diagnosisnya ya harus ke layanan kesehatan gitu ya supaya treatmentnya juga tepat dan tidak mengada-adakan gitu ya. Kayaknya aku seperti ini deh atau dicocokkan misalkan lewat informasi-informasi yang teman-teman terima gitu ya di internet. Nah, itu juga perlu untuk diverifikasi dengan mengunjungi layanan kesehatan gitu. Jadi tidak boleh self diagnose. Kemudian yang selanjutnya ini ada education. Nah, sebenarnya poin education ini adalah poin pertama yang harus kita ketahui gitu. Terlepas dari tadi ya ada komponen A, B, C, D-nya gitu. Jadi E ini harus pertama adalah komponen pertama yang harus teman-teman ketahui gitu. Jadi meningkatkan pengetahuan khususnya tentang kesehatan seksual dan juga reproduksi gitu. Jadi harapannya ketika kita tahu apa sih itu castro, kemudian kita tahu apa aja sih resikonya gitu ya, dampak-dampak yang bisa saja kita alami kalau kita tadi melakukan perilaku seksual yang beresiko gitu. Jadi kalau kita sudah tahu, harapannya kita juga bisa menentukan dengan lebih bijak gitu ya supaya terhindar dari IMS, kemudian dari KTD dan lain sebagainya gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana kemudian edukasi ini bisa membentuk individu yang dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab gitu. Kan kita tidak bisa ya mengintervensi keputusannya adik-adik gitu. Tapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana kemudian pengetahuan ini bisa membangun awareness-nya, kesadarannya gitu ya. Sehingga kalau misalkan nanti menentukan keputusan itu lebih bertanggung jawab gitu. Nah, ini sengaja ditaruh di bagian belakang. Kenapa sih kemudian kita perlu belajar case pro gitu? Yang pertama tentu kita bisa mengenali tubuh kita gitu ya. Kita bisa mengetahui tadi, oh aku mengalami perubahan loh ternyata secara fisik dan lain sebagainya gitu. Kita juga bisa mencegah resiko KTD dan juga IMS karena tadi harapannya kalau kita sudah tahu apa itu IMS, sudah mengenal apa itu kehamilan tidak diinginkan, kita jadi lebih waspada gitu ya. Kemudian kita juga bisa melindungi hak dan batasan diri gitu. Kita punya hak atas tubuh kita punya batasan dan batasan setiap individu ini berbeda, teman-teman. Jadi silakan untuk mengenali tubuhnya, mengenali batasannya gitu. Kemudian yang selanjutnya ini juga bisa mendukung kesehatan mental dan juga emosional gitu ya. Kalau kita paham case pro, nah ini dapat mengurangi stres, terutama kalau kita kaitkan dengan mitos-mitos dan juga tekanan dari lingkungan gitu. Misalnya kayak kok usia segini belum menikah gitu ya. Padahal kalau kita lihat
Em, dalam konteks case pro, nah ini luas sekali gitu bahwa kita punya HKSR salah satunya, kemudian kesiapan individu akan berbeda-beda. Nah itu juga akan sangat mempengaruhi gitu. Jadi kalau kita tahu case pro, harapannya kita bisa meregulasi atau merespon isu-isu itu dengan lebih bijak gitu ya. Kemudian tadi ini juga seringkali sudah dimention mendorong remaja untuk membuat pilihan yang bijak, kemudian membangun masa depan yang sehat dan juga produktif gitu. Jadi kami percaya bahwa ketika membangun kesehatan atau dampak-dampak positif dan jangka panjang gitu ya, itu juga bermula dari hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita upayakan sejak dini gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk lebih mengendalami kisru, kemudian tadi juga mencegah IMS dan juga mungkin KTD dan lain sebagainya gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa menjaga kebersihan organ reproduksi kita dengan mengganti pakaian secara rutin, terutama pakaian dalam gitu ya. Kemudian kita bisa membilas dengan air bersih. Untuk perempuan biasanya kalau sekarang banyak sekali ada standar kecantikan gitu ya, yang bilang bahwa vagina itu harus wangi gitu misalnya. Nah, padahal hal penting juga yang harus kita ketahui adalah di vagina kita kan ada bakteri baiknya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sangat tidak disarankan untuk menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya di sekitar vagina kita gitu. Jadi em, teman-teman juga harus lebih waspada dengan merespon banyaknya iklan, banyaknya standar kecantikan gitu. Misalkan kayak juga yang sering saya temui, selangkangan itu harus putih gitu misalkan. Nah, itu juga adalah standar-standar kecantikan yang muncul gitu ya, yang juga tidak boleh kita telan mentah-mentah gitu. Bahwa tubuh kita ini unik sekali teman-teman. Kita tidak harus seragam, tidak harus menjadi putih, tidak harus menjadi apa yang diiklankan gitu ya. Yang terpenting kan teman-teman sehat, kemudian bersih dan juga nyaman gitu. Jadi masalah estetika itu bukan prioritas sebenarnya ya. Jadi untuk menjadi putih dan lain sebagainya itu perlu ditanggapi dengan lebih bijaksana gitu. Kemudian kita juga perlu memahami perubahan tubuh kita saat pubertas. Jadi kalau teman-teman mungkin mengalami jerawat gitu ya, atau misalnya kalau perempuan mengalami banyak sekali perubahan menjelang menstruasi. Nah, itu adalah salah satu hal yang juga harus kita pahami sebagai bentuk dari perubahan tubuh kita saat pubertas gitu. Yang tidak kalah penting juga adalah belajar dari sumber yang terpercaya gitu. Mungkin kalau sekarang ada AI, kemudian ada banyak sekali informasi yang mudah didapatkan. Di satu sisi ini bagus karena tadi informasinya bisa lebih mudah gitu ya untuk didapatkan gitu. Tapi di satu sisi juga hal ini menjadi tantangan gitu ya karena dengan banyaknya sumber kemudian dengan banyaknya juga perkembangan teknologi tidak menutup kemungkinan penyebaran hoax, kemudian juga salah satunya kekerasan berbasis gender online itu juga marak terjadi gitu. Misalnya kalau ada kasus-kasus ini agak agak jauh apa namanya agak jauh sedikit ceritanya ya, tapi juga berkaitan dengan Kispro. Misalnya ketika foto-foto kita dipublish gitu ya atau disubmit ke AI kemudian dikasih prompt buatkan ini menjadi konten telanjang gitu. Nah, itu juga adalah salah satu bahaya dari penyalahgunaan teknologi yang patut teman-teman waspadai juga gitu. Nah, kemudian tentu harapannya kita bisa menghindari perilaku seksual yang berisiko tadi ya, teman-teman ya, karena tentu saja mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi kalau misalkan sudah terjadi gitu ya, teman-teman jangan takut untuk menghubungi layanan kesehatan terdekat gitu. Kemudian kita bisa menjaga batasan diri dan juga menghargai orang lain. Teman-teman boleh sekali untuk berkata tidak jika teman-teman merasa tidak nyaman gitu. Jadi teman-teman juga harus menghormati tubuhnya sendiri ya. Selain juga menghormati
menghormati tubuh orang lain gitu, baik itu dalam ketika kita ngomongin soal fisiknya dan juga secara emosional gitu. Maksudnya adalah tubuh kita kan beragam gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal batasan diri, penting juga kita penting juga untuk menghormati tubuh kita dan juga tubuh orang lain gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini seringkali ya sudah kita bahas tadi, kita perlu periksa ke tenaga profesional dalam hal ini ke dokter atau ke konselor IMS misalnya ketika ada keluhan gitu. Jangan men-self diagnose gitu ya, jangan oh kayaknya aku mengalami itu, ini deh kayaknya aku mengalami itu deh gitu ya berdasarkan misalkan sumber-sumber yang teman-teman baca, yang teman-teman cocokkan gitu. Jadi tetap harus ke layanan kesehatan. Nah, ini teman-teman bagian akhirnya. Yuk kita bersama-sama menjaga kesehatan reproduksi ya. Sejak dini, sejak remaja, karena tubuh yang sehat itu dimulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi kitalah yang paling tahu dengan tubuh kita itu seperti apa gitu ya. Jadi yang paling bertanggung jawab tentu adalah diri kita sendiri gitu. Di akhir juga teman-teman kalau seandainya ada yang merasa perlu teman cerita lebih lanjut, kalau ada keluh kesah gitu ya terkait dengan case pro atau kesehatan mentalnya, kami di Kisara juga menyediakan layanan konseling berbasis konselor remaja. Itu teman-teman bisa menghubungi kami di layanan Pacar Idaman gitu. Kontaknya ada di depan, nanti bisa juga dihubungi gitu. Kemudian kalau misalkan ada yang mau konsultasi dengan tenaga profesional gitu ya berkaitan dengan kesehatan seksual dan juga reproduksi khususnya selain ke puskesmas, nah teman-teman juga boleh menghubungi layanan di klinik kami namanya Klinik Catur Warga gitu. Jadi salah satu pendekatan yang kami gunakan adalah layanan yang ramah remaja gitu ya dengan harapan remaja itu sudah tidak takut gitu untuk mengakses layanan kesehatan, terlebih ketika ngomongin soal kesehatan seksual dan juga reproduksi. Nah, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin kalau nanti ada hal-hal yang terlewat atau ada hal-hal yang sekiranya teman-teman rasa ingin didiskusikan lebih lanjut, teman-teman juga boleh banget untuk menghubungi saya atau berkontak lewat Kisara Bali gitu ya, untuk diskusi-diskusi lebih lanjut gitu. Mungkin itu aja Kak Adi. Terima kasih banyak. Maaf agak lama gitu ya ceritanya, saking asiknya. Dan juga senangnya gitu ya bisa berjumpa dengan adik-adik meskipun hanya lewat video dan juga merayakan proses MPLS-nya teman-teman semuanya gitu. Aku Iya. kembalikan ke Kak Adi. Oke, baik. Thank you, Mang Ari, atas informasi yang sangat luar biasa sekali dan juga bermanfaat untuk adik-adik peserta MPLS ya tentunya. Dan yang cukup ke adik concern itu terkait dengan ada kontak layanan juga nih untuk teman-teman atau pelajar baik tingkat SMP maupun SMA yang ingin sekedar cerita, baik kalau punya masalah terkait case pro atau terkait dengan masalah yang ada hubungannya dengan remaja juga boleh dan juga ada kontak langsung kalau seandainya adik-adik yang masih tingkat SMP dan SMA ini ingin mendapatkan layanan yang lebih lanjut lagi di kliniknya bisa juga diakses di PKBI daerah Bali termasuk juga di puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Denpasar tentunya. Baik, Kak Adi nggak ada pertanyaan sih sebenarnya ke ke Amang Ari. Mungkin pesan terakhir mungkin atau mungkin bukan pesan terakhir ya, terlalu serem bahasanya. Mungkin eh pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin Bang beberapa ke adik-adik mungkin yang masih remaja, yang mungkin ingin punya minat ke isu-isu HIV atau ke Kespro bisa ke mana nih kalau seandainya ingin ikut Iya, seperti Kak Komang Ari mm-mm. nih bisa muncul di YouTube KPA, muncul di sini, muncul di sana itu bisa kemana sih? Gitu. Pesannya
Mungkin bahwa tubuh kita kan beragam ya teman-teman ya. Jadi penting sekali untuk kita bisa mengenali tubuh kita, kemudian berdamai dengan tubuh kita. Teman-teman tidak harus mengikuti standar-standar yang dimunculkan di luar sana, dan hal yang terpenting adalah kita bisa memulainya dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan teman-teman aware aja gitu ya terkait dengan case pro, teman-teman aware nih dengan infeksi menular seksual, KTD. Nah, itu sudah adalah salah satu milestone yang bagus gitu ya sebelum akhirnya kita ngomong soal perubahan-perubahan besar ke depannya gitu. Karena kami yakin sekali setiap perubahan, setiap hal baik itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil, termasuk juga pelibatan yang bermakna gitu ya. Jadi sekecil apapun peran kita, pelibatan kita itu juga sangat bermakna gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada teman-teman yang ingin tadi karena sempat disampaikan sama Kak Adi, kalau ada yang ingin belajar soal case pro, soal isu-isu remaja lebih lanjut, boleh banget gabung di Kisara. Jadi Kisara itu berbasis kerelawanan teman-teman. Jadi relawan kami usianya 10 sampai 24 tahun. Kalau misalkan ada yang mau gabung, biasanya setiap tahun gitu ya, kami membuka pendaftaran gitu. Jadi boleh banget dikepoin di IG-nya Kisara Bali untuk dapetin informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan Kisara gitu. Oke, Makasih banyak ya Mang. Pak Adi. Ya, thank you. Sebenarnya intinya itu sih, karena ada pesan-pesan sponsor yang harus disampaikan. Iya, termasuk itu juga kalau adik ingin lebih banyak berkecimpung di luar sekolah bisa ke Kisara atau mungkin ingin belajar yang awal-awalnya dulu yang ringan-ringan tuh bisa di KS PAN ya, di sekolahnya masing-masing dan itu sudah Iya, ada KS ada PAN loh di KKSPAN juga. di tingkat SMP, SMA maupun SMK di Kota Denpasar. Oke, kita sampai juga akhirnya di penghujung video kali ini, Kak Adi mewakili instansi ya KPU Kota Denpasar. Apabila ada penyampaian ataupun kalimat-kalimat dari Kak Adi, Kak Adi juga mewakili Mari selaku narasumber. Mohon maaf karena kalau ngomongin case pro ya dan juga HIV/AIDS di awal juga di disclaimer oleh Mari nggak bisa kita bermain di abu-abu, kita nggak bisa tabu-tabu lagi. Jadi harus disampaikan apa adanya, gamblang agar tidak menimbulkan multi persepsi dari kalian terutama kan adik-adik yang ikut MPLS ini udah remaja gitu jadi harus disampaikan dengan bahasa yang gamblang dan mudah dimengerti tentunya gitu ya sekian dari Kak Adik. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nih di sesi berikutnya, di session-session yang akan datang lagi. Kak Adi tutup dengan ucapan selamat siang dan terima kasih. Dan para mesanti, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Shalom dan nama budaya. Bye-bye. Thank you ya, Mang Ari. Thank you Kak Adi, thank you Oke. teman-teman semua.